Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi Watford. Ya, kita tahu bahwa Manchester City sekarang hanya selisih 1 poin dengan Liverpool di peringkat kedua sebelum pertandingan Watford. Tapi mau tidak mau Manchester City harus menunjukkan bahwa dia layak di puncak klasemen dengan memenangkan semua laga dan menjuarai Liga Premier League. Sebelum kita berbicara banyak terkait masalah juara Premier League, hal yang perlu dibahas adalah pertandingan demi pertandingan. Dan sekarang merupakan pertandingan di pekan ke-34 antara Manchester City menghadapi Watford. Watford, salah satu tim kejutan yang bisa mengalahkan Manchester United dengan skor 4-1. Watford, tim yang tidak diunggulkan di setiap liga atau di setiap musim Liga Premier League. Akan tetapi, mereka memunculkan banyak pemain-pemain yang notabene sangat memukau di setiap musimnya. Musim lalu atau 2 musim lalu ada Ismail Sarr. Musim ini ada Dennis. Maka dari itu, Watford sangat diperhitungkan untuk bagaimana konsistensitas tim besar diasah atau dikejutkan oleh tim-tim sekelas seperti Watford. Watford, salah satu tim yang sekarang berada di dasar klasemen atau 2 terbawah dari klasemen, menghadapi tim yang notabene race dalam juara atau perlombaan dalam juara bersama Liverpool. Manchester City, kita tahu bahwa Manchester City banyak kehilangan pemain akibat cedera, terutama di lini belakang ya. Kyle Walker di situ lagi cedera, terus John Stone di situ lagi cedera. Untung kembalinya seorang Ruben Dias mampu memberikan asah di lini pertahanan untuk Manchester City. Akan tetapi Manchester City tetaplah tidak seimbang ketimbang para pemain-pemain yang sudah ada atau sudah mengisi pos-pos yang sebelumnya bermain untuk skuad Manchester City di beberapa pertandingan terakhir. Nah, kalau kita bicara pertandingan tadi malam, ada sedikit hal unik yang diturunkan oleh Pep Guardiola, di mana Pep Guardiola menurunkan starting line up-nya dari Manchester City itu tidak seperti layaknya Manchester City menghadapi tim-tim yang lain. Sebut saja di situ City mengistirahatkan Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Phil Foden, terus Riyad Mahrez itu diistirahatkan. Mungkin Pep Guardiola mengantisipasi kejadian kelelahan atau faktor cedera yang bisa mengakibatkan di tengah pekan nanti menghadapi Real Madrid. Karena kita tahu bahwa Manchester City sudah masuk semifinal dan menghadapi Real Madrid di leg pertama pula. Maka dari itu Pep Guardiola memberikan jam menit bermain untuk pemain-pemain yang jarang tampil untuk mengisi skuad melawan Watford. Sebut saja di situ ada Jack Grealish, Gabriel Jesus, dan Raheem Sterling untuk mengisi pos depan. Di lini tengah dua pivot atau double pivot DM diturunkan oleh Pep Guardiola, yaitu Rodri dan Fernandinho. Dan ditambah sebagai atikin midfieldernya, pengatur serangannya adalah Kevin De Bruyne. Maka dari itu seakan-akan Manchester City bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-4-2 variasi, di mana 2 strikernya atau 2 yang mengisi lini depan mereka agak sedikit turun ke tengah menjadi 4-2-4 kalau melihat gaya pertandingan pada tadi malam, di mana pada dasarnya Manchester City menguasai pertandingan. Bahkan di menit-menit awal Manchester City sudah unggul melalui Gabriel Jesus. Mungkin di benak kita sudah terpikirkan ketika Raheem Sterling dan Gabriel Jesus dimainkan, maka akan terjadi yang namanya kurang beruntung. Itu banyak pertandingan yang dialami oleh City kurang beruntung dari kedua pemain ini setelah memegang bola di depan mulut gawang. Akan tetapi ini adalah harinya Gabriel Jesus. Kenapa? Karena dia menjadi aktor kemenangan dari menghadapi Watford ini. Ya, seperti yang saya jelaskan bahwa menit-menit awal sudah kebobolan dari Watford, di mana umpan dari Joe Cancelo diteruskan oleh umpan cepat atau umpan datar dari Zinchenko dan mampu dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus.
1-0 untuk Manchester City. Apakah Manchester City setelah itu kendor? Tidak. Aktor lapangan tengah Fernandinho dan seorang Rodri serta Kevin De Bruyne mampu memberikan asah di lini tengah sehingga membuat kocar-kacir pertahanan lawan. City sangatlah jenius menurunkan Kevin De Bruyne, walaupun Kevin De Bruyne sangat dibutuhkan untuk pertengahan pekan nanti. Akan tetapi City memberikan jam menit bermain, atau Pep Guardiola memberikan jam menit bermain untuk Kevin De Bruyne. Alhasil lini tengah dari Manchester City sangat hidup sekali. Gol kedua pun itu berkat dari umpan dari Fernandinho ke Kevin De Bruyne dari sisi samping, dan Kevin De Bruyne mampu memberikan umpan silang yang sangat matang, di mana Gabriel Jesus tinggal menyodorkan kepalanya untuk menciptakan gol melalui heading. 2-0 untuk Manchester City. Gabriel Jesus lagi-lagi mencetak gol. Sebelumnya saya sempat nge-tweet di Twitter, ngomen dari beberapa komenan di Twitter bahwa dari ketiga pemain ini lini depan akan menciptakan gol, bahkan 2 gol lebih. Ternyata benar, Gabriel Jesus menciptakan 2 gol lebih di pertandingan kali ini. Di mana Gabriel Jesus sudah menciptakan 2 gol di pertengahan babak pertama. Setelah itu barulah kombinasi dari lini tengah, lini depan, bahkan seorang Jack Grealish mampu untuk turun ke belakang untuk membantu cara penyerangan dari Manchester City. Yang menjadi hal unik dari hal ini adalah bagaimana Manchester City memanfaatkan lini tengah yang sangat solid serta lini sayap yang sangat lincah dari Raheem Sterling dan Gabriel Jesus. Gol ketiga pun tendangan roket dari Rodri, di mana aktor lapangan tengah Kevin De Bruyne mampu dipatahkan, akan tetapi bola mengarah ke Gabriel Jesus. Gabriel Jesus sempat untuk beradu body charge dengan para pemain lini sayap dari Watford. Maka dari itu Gabriel Jesus mampu memberikan umpan kepada Rodri, dan Rodri mampu menceploskan bola ke gawang melalui tendangan roketnya. Nah, hal unik dari pertandingan di babak pertama adalah City tahu, atau Pep Guardiola tahu bahwa Watford akan menurunkan 3-5-2-nya. Maka dari itu mereka menurunkan Gabriel Jesus dan seorang Raheem Sterling untuk mengisi sayap, mengisi pos sayap mereka. Karena dengan mengisi kecepatan di pos sayap, maka akan lebih mudah untuk pemain tengah untuk menguasai pertandingan ketika para pemain ketarik ke sayap semua, pemain lawan ketarik ke sayap semua. Maka dari lini tengah mampu memberikan umpan-umpan atau memberikan tendangan dari luar kotak penalti seperti yang dilakukan oleh Rodri. Gol demi gol terjadi sehingga skor menjadi 3-1. Oh iya, 1 gol balasan dari Watford diciptakan karena kesalahan dari Ruben Dias yang ketarik, atau kesalahan Ruben Dias yang tidak mampu membaca arah pergerakan pemain dari lini pertahanan dari Watford, sehingga bola yang harusnya bisa diantisipasi oleh Ruben Dias tidak mampu diantisipasi dan Rodri terlambat untuk menutupnya, sehingga 1 gol diciptakan oleh Watford. Setelah itu di babak kedua baru mulai, City langsung menggempur pertahanan dari Watford. Alhasil penalti pun diberikan kepada City, di mana Gabriel Jesus dilanggar oleh kiper dari Watford, sehingga gol tersebut pun diberikan kepada Gabriel Jesus untuk memberikan hat-tricknya dari Kevin De Bruyne. Harusnya Kevin De Bruyne memberikan tendangan penalti, akan tetapi Kevin De Bruyne memberikan bolanya kepada Gabriel Jesus. Gol terjadi, skor 4-1. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Karena setelah gol tersebut, Manchester City lebih ganas lagi. Alhasil melalui counter attack, melalui umpan tengah dari lini sayap dan lini tengah mampu memanfaatkan Gabriel Jesus untuk menciptakan gol keempatnya. 4 gol disarankan oleh Gabriel Jesus dan 2 assist dari Kevin De Bruyne. 4 gol dari Gabriel Jesus dan 1 assist dari Gabriel Jesus pula. Maka dari itu Gabriel Jesus layak menjadi bintang atau aktor kemenangan menghadapi Watford ini. Sungguh-sungguh sangat diherankan ketika ada gembar-gembor bahwa Manchester City akan menjual Gabriel Jesus, dan Gabriel Jesus menunjukkan bahwa ini merupakan panggungnya, dan dia mampu menjawab itu dengan 4 gol dan 1 assist. Yang menjadi catatan unik lainnya adalah bagaimana penampilan dari Zinchenko yang mampu untuk mematahkan pertahanan, membantu penyerangan dan mampu menjaga pertahanan dari Manchester City. Ingat masih ketika terobosan 1-2 dari Watford mampu dipatahkan oleh Zinchenko di menit-menit awal babak pertama. Maka dari itu
kredit poin untuk Zinchenko dan kredit poin untuk Gabriel Jesus untuk di pertandingan kali ini. Semoga di tengah pekan nanti Manchester City mampu memberikan pertandingan yang sangat memukau dan kemenangan di Liga Champions leg pertama menghadapi Real Madrid. See you.